ada cedera, pencegahan dan perawatan cedera. Yang kedua, jenis-jenis cedera. Yang ketiga adalah faktor penyebab cedera. Keempat, ada pencegahan cedera. Kelima, perawatan cedera. Dan kita bisa menarik kesimpulan dari topik-topik pembahasan tersebut. Nah, pertama tentang definisi cedera, pencegahan cedera, dan perawatan cedera. Jadi, cedera olahraga itu merupakan suatu kerusakan pada bagian tubuh yang terjadi saat berolahraga, baik saat latihan, bertanding, atau setelah berolahraga. Nah, cedera ini bisa terjadi pada otot, sendi, atau tulang. Kemudian, pencegahan cedera olahraga. Nah, pencegahan cedera olahraga ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko cedera saat berolahraga. Kemudian, perawatan cedera. Perawatan cedera olahraga ini merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi cedera yang sudah terjadi. Nah, jadi cedera ini merupakan kerusakan yang terjadi pada bagian tubuh. Kemudian pencegahan ini untuk yang dilakukan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya cedera. Sedangkan pada perawatan cedera ini, cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi cedera yang dialami. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis cedera. Pertama yaitu ada cedera otot. Nah, cedera otot ini ada berbagai macam juga. Ada regangan otot, keram otot, dan sobek otot. Nah, di sini pertama regangan otot. Regangan otot ini terjadi ketika serat otot tertarik atau robek. Nah, yang kedua ada kram otot. Kram otot ini itu kontraksi otot yang tiba-tiba dan menyakitkan. Yang ketiga ada sobek otot. Nah, sobek otot ini merupakan robekan yang lebih parah pada serat otot. Kemudian jenis-jenis cedera kedua yaitu ada cedera sendi. Cedera sendi, nah di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada kesleo. Yang kesleo ini merupakan peregangan atau robekan pada ligamen yang menghubungkan tulang. Ada yang pernah kesleo sebelumnya? Ada yang mengalami kesleo atau terkilir? Pernah? Nah, itu merupakan jenis-jenis cedera. Kemudian ada terkilir. Terkilir ini merupakan pergeseran sementara pada tulang dari posisinya yang normal pada sendi. Kemudian ketiga ada yang namanya radang sendi. Nah, radang sendi ini merupakan proses terjadinya peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekakuan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya cedera tulang. Beberapa jenisnya yaitu ada retak tulang, ada patah tulang. Nah, retak tulang ini disebabkan oleh pecahnya sebagian tulang. Yang kedua ada patah tulang. Nah, patah tulang ini merupakan pecahnya tulang menjadi dua atau lebih bagian. Selanjutnya ada cedera kulit. Ada luka gores, ada luka robek, dan luka bakar. Nah, untuk luka gores ini merupakan luka yang terbuka yang dangkal pada permukaan kulit. Kemudian pada luka robek, ini merupakan luka yang terbuka yang lebih dalam dan seringkali tidak teratur. Yang ketiga ada yang namanya luka bakar. Pernah mengalami luka bakar? Siapa yang sering memasak atau suka memasak? Nah, biasanya itu terjadi kalau tidak sengaja kayak memanaskan ikan atau apa, itu bisa memicu misalnya ada terjadi luka bakar. Nah, itu merupakan salah satu jenis-jenis cedera. Nah, cederanya itu cedera kulit atau luka bakar, yang mana kerusakan pada kulit akibat panas, bahan kimia, listrik, atau radiasi. Nah, itu yang tadi yang sebelumnya ini merupakan jenis-jenis cedera yang pada umumnya. Nah, sekarang ada jenis-jenis cedera menurut atau berdasarkan mekanismenya. Nah, berdasarkan mekanismenya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu cedera akut dan cedera kronis. Nah, di cedera akut ini terjadi secara tiba-tiba akibat trauma, seperti jatuh, benturan, atau kecelakaan. Nah, contohnya tadi pada
sebenarnya faktor-faktor penyebab dari jenis-jenis cedera tersebut? Nah, tadi kan jenis-jenis cederanya ada yang berdasarkan secara umum, ada cedera otot, cedera sendi, ada cedera tulang, ada juga cedera kulit. Nah, selanjutnya ada berdasarkan mekanismenya, ada cedera akut, ada cedera kronis. Nah, sekarang kita bahas apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari cedera-cedera tersebut. Nah, dalam faktor-faktor penyebabnya ini ada beberapa hal yang menyebabkan. Nah, pertama ini tidak melakukan pemanasan dengan benar. Biasanya kan kalau kita olahraga, mau olahraga praktek itu harus ada pemanasan. Namun ada yang sebagian siswa menyepelekan pemanasan ini. Padahal pemanasan ini bisa menjadi faktor penyebab atau bisa menjadi pencegah terjadinya cedera. Nah, yang kedua itu ada faktor olahraga berlebihan. Misalnya sudah olahraga praktek, misalnya bermain voli. Main volinya ini karena sudah sangat hobi, jadi terlalu over mainnya, saya itu menjadi salah satu penyebab cedera. Pada saat terlalu bersemangat mau main voli, jadi pada saat main voli itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang dilakukan, yaitu berolahraga yang berlebihan yang dilakukan tadi. Nah, jadi penting untuk kita untuk memahami pertama yaitu pemanasan. Pemanasan ini sangat dasar namun sangat berpengaruh untuk diri sendiri. Misalnya pada saat berolahraga tadi bisa menjadi penyebab cedera. Yang kedua ada olahraga berlebihan. Nah, yang ketiga itu menggunakan peralatan yang tidak tepat. Nah, peralatan yang tidak tepat juga ini bisa menyebabkan cedera. Misalnya mau main cabang olahraga bola, tapi yang peralatan yang diambilnya lain lagi. Nah, itu pada saat bermain bisa menyebabkan atau bisa menjadi faktor-faktor penyebab dari cedera. Nah, yang keempat ini ada teknik yang kurang tepat saat berolahraga. Biasanya perempuan suka mainnya, hobinya di apa? Badminton. Selain badminton ada lagi yang lain? Ya, hobinya selain badminton ada yang lain? Voli. Nah, misalnya ada yang main voli atau badminton. Pada saat main, karena ketidaktahuan atas teknik dasar yang terdapat dalam olahraga tersebut, itu bisa jadi pemicu atau menjadi faktor penyebab dalam olahraga, penyebab cedera dalam olahraga. Misalnya dia mau main voli karena suka tapi tidak tahu tekniknya bagaimana, itu bisa jadi menimbulkan cedera pada saat dia melakukan olahraga tersebut karena ketidaktahuannya kepada teknik-teknik dasar dari olahraga tersebut. Nah, jadi penting untuk kita memahami, misalnya hobinya tadi badminton, kita memahami teknik-teknik dasar atau teknik-teknik yang tepat pada saat atau dalam olahraga tersebut. Nah, yang kelima ada belum aktif berolahraga secara teratur. Misalnya yang awalnya tadi ini ada yang biasanya hanya rebahan di dalam rumah. Tiba-tiba ada kegiatan sendiri, bersemangat sekali mau melakukan atau berikut serta dalam olahraga. Nah, di kegiatan seringnya dia ambil kayak semacam kegiatan atau olahraga lain, misalnya main badminton atau voli. Nah, yang sebelumnya dia belum terlalu teratur berolahraga, tiba-tiba melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga secara berurutan, namun dalam waktu yang bersamaan itu bisa menjadi memicu cedera pada saat melakukan olahraga tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada sering bermain olahraga yang memerlukan banyak kontak fisik. Bermain olahraga yang memerlukan banyak kontak fisik. Nah, ini juga bisa menjadi faktor-faktor penyebab atau pemicu terjadinya cedera pada saat melakukan olahraga. Nah, yang ketujuh ada pakaian atau sepatu yang salah. Nah, di sini misalnya kita dipenjas melakukan olahraga, tetapi pada saat praktek kita menggunakan misalnya sepatu yang tidak sesuai. Misalnya pada cabang olahraga atletik. Nah, pada cabang olahraga atletik misalnya bagian lari jarak pendek atau lari sprint, kita larinya tidak menggunakan lari yang digunakan untuk pada saat lari sprint. Jadi pada saat kita melakukan olahraga tersebut, itu bisa menjadi pemicu atau
penyebab cedera pada saat melakukan olahraga. Nah, jadi sudah dipahami faktor-faktor penyebab cederanya tadi? Nah, yang pertama, tidak melakukan pemanasan. Kedua, ada olahraga berlebihan. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang tidak tepat. Yang keempat, ada yang terlalu pas saat berolahraga. Yang kelima, belum aktif berolahraga secara teratur. Yang keenam, sering bermain olahraga yang memerlukan banyak kontak fisik. Yang ketujuh, pakaian atau sepatu yang digunakan itu tidak sesuai dengan atau menggunakan pakaian yang salah atau sepatu yang salah. Dan yang terakhir, ada kurangnya olahraga. Nah, ini merupakan salah satu atau beberapa bagian yang menjadi faktor penyebab terjadinya cedera. Masih banyak lagi faktor-faktor lain yang memicu terjadinya cedera pada saat berolahraga. Nah, selanjutnya kita ke pencegahan cederanya. Cara-cara pencegahan cedera. Yang pertama ada pemanasan. Nah, seperti pada faktor-faktor penyebab yang pertama tadi, yaitu tidak melakukan pemanasan dengan benar. Nah, pencegahan cedera yang paling penting yaitu pertama, pemanasan pada saat berolahraga. Pemanasan ini selalu lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi penting untuk kita, walaupun kita mau pengen sekali cepat-cepat mau berolahraga main voli, tetapi kita harus memikirkan atau melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Nah, yang kedua ada peregangan. Nah, peregangan ini dilakukan secara teratur untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, gunakan peralatan yang tepat. Nah, maksudnya di sini pastikan kita menggunakan peralatan yang sesuai dengan aktivitas kita yang kita lakukan pada saat berolahraga. Yang keempat ada jaga kondisi fisik. Nah, di sini kondisi fisik juga sangat penting dalam pencegahan cedera. Kalau kondisi fisik kita aman dan ada yang tidak aman, ketika kita merasakan tubuh kayak tidak stabil tapi pengen sekali mau berolahraga, nah itu tidak bisa juga dipaksakan. Dan demi mencegah terjadinya cedera, lebih baiknya kita menjaga kondisi fisik. Nah, yang kelima ada istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini merupakan langkah pencegahan cedera yang sangat simpel dilakukan. Nah, kemudian kita melangkah di cara-cara perawatan cedera. Cara-cara perawatan cedera yang pertama yaitu ada prinsip RICE. Nah, RICE ini kepanjangan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Nah, yang pertama yaitu ada rest. Rest ini maksudnya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Misalnya tadi jenis cederanya pada cedera tulang, misalnya kesleo. Nah, pada tahapan perawatan cederanya kita bisa menerapkan prinsip RICE, yaitu rest. Pertama, mengistirahatkan tubuh yang cedera. Maksudnya ketika kesleo kita tidak harus dulu melakukan aktivitas yang berat. Nah, yang kedua ada ice. Nah, misalnya ini terjadi pembengkakan pada bagian kaki. Langkah selanjutnya yaitu ada yang namanya ice atau kompres dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit yang dialami pada pembengkakan kaki. Nah, yang ketiga ada compression. Compression ini maksudnya membalut bagian cedera dengan perban elastis untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi pada bagian kaki misalnya yang bengkak tersebut. Nah, yang terakhir ada elevation. Elevation ini apa? Maksudnya elevation ini misalnya tadi pada kaki yang kesleo. Pada kaki yang kesleo yang bengkak, nah pada prinsip RICE ini kita lakukan teknik elevation. Maksudnya meninggikan bagian tubuh yang cedera. Misalnya tadi pada kaki. Nah, itu kita bisa meninggikan bagian kaki. Misalnya kita simpan kalau misalnya pada waktu istirahat atau tidur, itu kita simpan di atas bantal, meninggikan area yang cedera, bagian tubuh yang cedera. Nah, cara perawatan yang kedua yaitu ada yang namanya obat-obatan. Nah, obat-obatan ini kita menggunakan obat pereda nyeri, misalnya seperti
yang sudah parah, lebih baiknya kita melakukan konsultasi ke dokter. Ini langkah yang ketika kita mengalami cedera yang paling parah. Alangkah baiknya kita langsung melakukan konsultasi ke dokter. Nah, jadi itu cara-cara perawatan cedera. Ada pertama menggunakan prinsip Price, yang kedua ada menggunakan obatan, yang ketiga ada fisioterapi, dan yang keempat ada konsultasi dokter. Jadi sudah paham dari penjelasannya? Nah, dari beberapa penjelasan tadi terkait apa itu cedera merupakan kerusakan pada bagian tubuh yang tidak saat berolahraga. Ada pencegahan cedera yang dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya cedera saat berolahraga. Ada perawatan cedera terkait perawatan cedera ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara kita yang dilakukan untuk mengatasi cedera yang sudah terjadi. Nah, penting untuk kita memahami faktor-faktor penyebab dari cedera. Nah, yang salah satu penyebabnya adalah melakukan pemanasan, olahraga yang berlebihan, hingga pada kurangnya kebugaran. Kemudian pada cara-cara pencegahan. Nah, cara-cara pencegahannya ini ada pemanasan, ada peregangan, ada apa lagi? Ada gunakan peralatan yang tepat, ada jaga kondisi fisik dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian pada cara-cara perawatan cederanya ada prinsip Price, ada penggunaan obat-obatan, ada fisioterapi, dan ada langsung konsultasi ke dokter. Nah, jadi mungkin itu saja terkait pembahasan kita pencegahan dan perawatan cedera. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa pencegahan cedera adalah kunci. Maksudnya di sini pencegahan cedera ini merupakan kunci. Kita bisa mengatasi, lebih baik mengatasi daripada mengobati. Jadi pencegahan cedera ini merupakan kunci bagi kita pada saat berolahraga ataupun melakukan hal-hal aktivitas lain. Pencegahan cedera ini jauh lebih baik daripada mengobati cedera. Nah, dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memperhatikan teknik yang benar, Anda dapat mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi mungkin itu saja penyampaian materi saya terkait pencegahan dan perawatan cedera. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan